Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa memberikan jawaban atas dakwaan yang dibacakan jaksa dalam sidang perkara dugaan tudingan ijazah palsu pada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari ini Kamis, 2 Juli 2026. Awalnya Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati menanyakan apakah Tifa sudah paham akan dakwaan yang telah dibacakan jaksa dalam kasus ijazah Jokowi ini. Itu ya terdakwa ya sudah dibacakan dakwaannya. Apakah saudara mengerti? Sudah paham mengerti? Kata Hakim Christina dalam sidang kasus ijazah Jokowi di PN Jakarta Timur, Kamis, 2 Juli 2026, dilansir Kompas TV. Kemudian Tifa memohon izin untuk berkonsultasi dengan advokatnya. Iya, Yang Mulia, izinkan saya untuk berkonsultasi dengan advokat-advokat saya. Jawab Tifa. Hakim Christina lantas menerangkan, atas dakwaan jaksa dalam kasus ijazah Jokowi ini, Tifa bisa mengajukan upaya damai atau memutuskan untuk memberikan perlawanan. Nah, agar tidak bolak-balik nanti konsultasi dengan penasehat hukumnya, advokatnya ya begini terdakwa ya. Dari yang dibacakan tadi dakwaan, ada beberapa pasal dakwaan yang memenuhi ketentuan pasal 204 ayat 5 ancaman di bawah 5 tahun. Saudara bisa melakukan atau mengupayakan perdamaian dengan korban. Kedua, itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengatur demikian. Kemudian apabila tidak, apakah saudara akan mengakui dakwaan sesuai dengan ketentuan pasal 205 ayat 1 atau 206 ayat 1 saudara akan mengajukan perlawanan gitu ya? Silakan konsultasikan ke penasihat hukum advokatnya ya. Terang Hakim Christina. Setelah berkonsultasi dengan tim advokatnya, Tifa kemudian memutuskan tidak akan melakukan restoratif justice, keadilan restoratif, dan akan melakukan perlawanan. Tifa juga tegas menyebut tidak akan menerima plea bargain. Plea bargain adalah mekanisme hukum di mana terdakwa sepakat untuk mengaku bersalah atas suatu tindak pidana sebagai imbalan atas keringanan hukuman atau tuntutan yang lebih ringan. Izin Yang Mulia, saya akan menjawab sendiri. Jadi berdasarkan konsultasi saya dengan para advokat saya, pertama, saya tidak akan melakukan restoratif justice. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain, tegas Tifa. Dakwaan jaksa terhadap Dr. Tifa. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menyatakan Fauzia Tiasuma alias Dr. Tifa tidak dapat membuktikan tuduhan yang dilontarkannya terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Hal itu tertuang dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa pada sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 2 Juli 2026. Berdasarkan dakwaan primer, jaksa menilai tuduhan yang disampaikan Dr. Tifa justru bertentangan dengan apa yang diketahuinya, sehingga dinilai sebagai serangan terhadap kehormatan atau nama baik Joko Widodo melalui sarana teknologi informasi. Bahwa atas tuduhan terdakwa terhadap saksi Insinyur Haji Joko Widodo, terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan apa yang diketahui terdakwa sehingga perbuatan terdakwa merupakan serangan terhadap kehormatan saksi Insinyur Haji Joko Widodo dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Demikian bunyi surat dakwaan yang dibacakan jaksa. Dakwaan tersebut juga didasari oleh hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik. Dalam surat dakwaan disebutkan, berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor Lab 4578 CF 2025 tanggal 7 Oktober 2025. Hasil pemeriksaan terhadap satu lembar ijazah Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo menunjukkan dokumen tersebut identik dengan 14 ijazah pembanding. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor Lab 4578 CF 2025 tanggal 7 Oktober 2025 yang pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan perbandingan terhadap satu lembar barang bukti ijazah Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan 14 ijazah pembanding adalah identik dengan dokumen pembanding atau merupakan produk cetak yang sama, bunyi dakwaan. Atas perbuatannya, Dr. Tifa didakwa melanggar pasal 434 ayat 1, Yungto pasal 441 ayat 1, Yungto pasal 126 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain dakwaan primer, jaksa juga mengajukan dakwaan subsidiar. Dalam dakwaan tersebut,
Jaksa menguraikan bahwa perbuatan yang didakwakan dilakukan dalam rentang waktu 26 Maret 2025 hingga 21 Mei 2025 dan merupakan perbuatan berlanjut. Jaksa mendalilkan Dr. Tifa menyerang kehormatan atau nama baik Joko Widodo dengan menuduhkan suatu hal melalui sarana teknologi informasi agar diketahui umum. Dakwaan subsidiar itu menjerat Dr. Tifa dengan pasal 433 ayat 1, Yungto pasal 441 ayat 1, Yungto pasal 126 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Tak hanya itu, Jaksa juga menyusun dakwaan kedua yang berkaitan dengan pernyataan Dr. Tifa pada 29 April 2025 di MNC Conference Hall News Tower, Jalan K. Wahid Hashim, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam dakwaan kedua primair, Jaksa kembali menilai terdakwa menyerang kehormatan atau nama baik Joko Widodo dengan tuduhan yang diumumkan kepada publik, namun tidak dapat membuktikan tuduhan tersebut. Perkara ini kini memasuki tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur setelah Mahkamah Agung menunjuk PN Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 114 SK HK 226 2026 tanggal 22 Juni 2026.